Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam sukacita selalu lewat channel YouTube ini. Dan saya percaya bahwa apa yang saya katakan itu yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara jangan ragu mengikut Tuhan Yesus. Bagian kita adalah percaya, berserah, buka hati dengan setulus-tulusnya, selebar-lebarnya. Sehingga Allah yang esa di dalam diri Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Dan saudara, dalam bulan ini, yaitu bulan April, dan di minggu ini kita akan memperingati yang namanya Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus yang disalib karena dialah yang menyelamatkan manusia. Apapun usaha manusia tetap tidak akan sampai kepada kekekalan, kepada sorga yang mulia. Harus dari sorga yang datang kepada manusia. Jadi saudara, tema saya membahas tentang Yesus disalib dan mengapa dia berseru Eli Eli lama sabachthani, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Allah yang membuktikan kasih-Nya, cintanya kepada semua orang. Dan bagian kami adalah percaya. Kami buka hati beriman bahwa hanya Yesus yang memberikan jaminan yang pasti, kehidupan yang pasti, sampai kepada kekekalan ketika kami meninggal dunia dan kami ada dalam hidup yang sebenarnya, yaitu kerajaan sorga. Tetapi kalau kami masih ada di dunia ini, kami mau hidup, percaya, dan dituntun dengan firman-Mu. Ajari kami, berikan hikmat, melampaui dari segala pemahaman manusia. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus, teguhkan iman kami, sehingga kami tidak ragu mengikuti Yesus Sang Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara, tema saya membahas tentang Yesus disalib. Mengapa dia berseru Eli Eli lama sabachthani. Jadi kita buka firman Tuhan dalam kitab Markus 15 ayat 33, 34, lalu kita lompat di ayat 37 sampai 39. Perikop Alkitab dikatakan Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saya berhenti sejenak. Tahukah saudara, Yesus posisinya sudah disalib, tetapi dia belum menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, atau menyerahkan kepada kesempurnaan. Jadi dalam rupa manusia, dia sudah disalib. Memang salib adalah tempat yang amat hina, sehingga di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 29 sampai 32, bahwa pada saat di situ orang-orang yang lewat menghujat Yesus, dan mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangun dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Tahukah saudara, di ayat 33 ini dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Terjadi suasana yang gelap gulita pada waktu jam 12 siang itu. Tetapi kegelapan di sini bukan hanya bicara tentang langitnya yang gelap saja, tetapi karena manusia sudah gelap hati, gelap mata iman, mata rohaninya belum dicelikan, belum terbuka, sehingga
Manusia mudah menghina, mudah mencela dengan keterbatasan pikiran. Sebab di Alkitab juga dikatakan, sudah tertulis di dalam kitab Korintus. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada bedanya. Orang yang menolak Tuhan, yang tidak yakin dengan Tuhan Yesus, bagi mereka salib adalah kebodohan. Tetapi sesungguhnya salib itu adalah kekuatan, kemenangan, keselamatan. Sebab tanpa salib tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Melalui saliblah, yaitu Yesus Kristus, yang menggantikan dirinya seperti domba atau seperti korban yang menggantikan kita, yang harusnya kita yang jadi korbannya. Karena sorga yang mulia, sorga yang maha kudus, tidak mungkin dosa bisa masuk. Jadi harus dari sorga, yaitu bos yang kita kenal Allah sendiri. Dia datang dalam rupa manusia. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bisa lakukan apa saja. Tetapi kenapa dia bisa jadi manusia? Karena ciptaan yang mulia adalah manusia, serupa dan segambar dengan Allah. Karakternya, sifatnya, sikapnya, dan juga kehidupannya, bahkan tubuh fisiknya pun harus serupa dengan Allah. Allah yang esa. Sehingga dia datang, dan yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Tetapi banyak orang tidak akan percaya, tidak mau percaya, sulit untuk percaya. Karena apa? Hinaan, cercaan, tertawaan. Sampai di ayat ini, di ayat 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya tidak bisa diselamatkan. Dengan kata lain, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh dunia ini, orang-orang berdosa, tapi dirinya yang tergantung saja tidak bisa lepas dari salib itu. Bagaimana mungkin? Ingat bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tetapi kita yang sudah diterangi firman Tuhan, yang terbuka hati kita saat ini untuk firman Tuhan, salib adalah keselamatan, kekuatan. Dan mengapa dia sampai rela mengambil tempat yang amat hina, hukuman yang amat hina, yang amat mengerikan. Karena di balik itu semua ada hukuman yang menanti bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus, yaitu api neraka. Saudaraku, saat ini ayat 34 berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri berteriak, Eloi, Allahku, Allahku. Atau Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kelihatannya sangat jauh dengan logika manusia. Dirinya sendiri aja berteriak, dirinya sendiri aja tidak bisa diselamatkan, tapi sok-sokan untuk menyelamatkan orang banyak. Tidak masuk akal. Dan saya bangga, memang
tidak selalu masuk akal, tapi melampaui segala akal manusia. Itulah iman, saudara. Biarkan orang lain menghina. Biarkan orang lain mentertawakan. Biarkan orang lain mencela saudara, menolak saudara. Tapi bagian kita tetap percaya bahwa salib adalah keselamatan, kekuatan Allah. Orang lain mau lakukan apapun, mau menolak, mau menghina apapun, kita tetap berkata, Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan. Bukan kekuatan, kemampuan, bukan kesalehan manusia, tapi karena dia begitu besar kasihnya dan dia membuktikan pengorbanan yang sejati. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, datang kepada sorga tanpa melalui iman Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Saudara, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata Yesus. Seolah-olah Bapa meninggalkan. Di ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada sorga, atau kata lainnya adalah dia kembali kepada kesempurnaan Allah yang esa. Lalu dia dalam rupa manusia, dia mati. Mati apa? Fisik. Berhenti jantungnya, nafasnya berhenti. Ketika dia menyerahkan nyawanya. Berarti bukan karena cambuk, bukan karena hukuman, bukan karena paku yang menusuk tangannya, bukan karena dia sudah tergantung di salib, lalu dia mati. Tidak. Manusia bisa mati. Tapi Yesus ketika dia berkata, kuserahkan nyawaku kepada sorga, baru dia mati. Saudara, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Yesus tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Ingatkah saudara waktu Lazarus, maksud saya adalah Lazarus ketika sudah 4 hari di dalam kuburan. Dan Yesus datang dan berkata, Lazarus, keluarlah dari kubur itu. Lazarus tidak lama keluar. Yang sudah 4 hari mati di dalam kuburan. Yang sudah dikubur. Apa susahnya Tuhan keluar dari salib itu? Apa susahnya Tuhan mengirimkan tentara ribuan malaikat? Tetapi dia belajar untuk bisa meneladani, bertanggung jawab, dan membuktikan kasihnya kepada manusia. Yaitu nyawanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Jadi saudara, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, Yesus sudah buktikan. Dia sudah rela menggantikan kita yang harusnya dihukum dalam api neraka, dalam siksaan selama-lamanya. Tetapi dia gantikan. Dia buktikan dirinya untuk kita. Tidak ada pengajaran yang berani melakukan hal ini. Tidak ada pengajaran yang membuktikan hal ini. Hanya dia, Allah, Yesus Kristus, yang membuktikan kasihnya. Nyawanya saja dia kasih, apalagi yang lainnya.
mari tetap teguh dalam Tuhan. Mengapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani? Bukan Allah tidak sanggup lepas dari salib. Bukan Allah tidak mampu keluar dari salib. Tetapi ingat ada kata meninggalkan aku. Jangan sampai meninggalkan aku. Berarti membuktikan bahwa hubungan sorga karena dosa terpisah jauh. Seperti bapa dan anak terpisah jauh. Tetapi Yesus sanggup melewati semua. Malaikat datang bersorak-sorak bahwa dia satu-satunya yang sanggup menghadapi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yaitu supaya kita kembali lagi hubungan sorga terhadap manusia. Allah terhadap manusia kembali baik, harmonis. Karena sesuatu yang sangat menyedihkan adalah keterpisahan. Terpisah antara terang dan gelap. Terpisah antara kekekalan dan hukuman yang mengerikan. Mengapa dia harus disalib? Karena di balik itu semua ada hukuman yang kekal, yang mengerikan, yaitu neraka. Neraka diciptakan memang untuk iblis, setan, dan para malaikat lainnya yang jatuh. Tetapi iblis tidak mau sendirian. Iblis mencari manusia supaya manusia bisa ditipu dengan cara apapun iblis atau setan. Dan manusia dihukum di api neraka juga. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan saudara. Saat ini Tuhan sudah membuktikan cintanya dan dia menunjukkan kesetiaannya kepada sorga. Apapun yang terjadi, tetaplah setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahwa dia sudah buktikan kasihnya kepada saudara dan saya. Dan saat ini, mari buka hatimu yang ragu kepada Tuhan. Dia sudah jaminan. Dia jaminan yang pasti. Dia adalah Allah yang hidup. Kita hanya di dunia ini sementara. Kita meninggalkan tubuh fisik ini bukan ada di sorga. Nanti di sorga adalah tubuh kemuliaan. Tetapi mohon jangan tolak dia. Karena kalau kita tolak, berarti kita siap menerima hukuman yang kekal selama-lamanya. Bagian saya bukan menghakimi, bagian saya tidak menjelekkan agama. Tapi bagian saya adalah saya memberitakan Yesus Kristus bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang esa, yang menjadikan hakikat dalam rupa manusia. Dan dia dinamai Yesus Kristus. Dia Allah yang sejati. Itu saja yang saya bagikan. Jadi ketika dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukan artinya Yesus tidak mampu. Bukan artinya Yesus takut. Bukan itu. Sepanjang sejarah manusia tidak bisa menyelami pemikiran Allah. Tapi dia membuktikan cintanya kepada kita yang percaya. Mari saudara, lakukan hidupmu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya tutup dengan doa. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah di momen Jumat Agung, di mana Yesus membuktikan cintanya, kasihnya kepada setiap orang yang percaya. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi Tuhan datang kepada mereka yang respon, yang membuka hati. Dan kami percaya hanya Yesus Sang Juru Selamat.
Ketika engkau berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukan berarti engkau tidak sanggup lepas dari salib, dari hukuman manusia. Tapi engkau membuktikan cintanya. Dan engkau tidak mau hubungan sorga dan manusia terputus, terpisah karena dosa. Dan dosa harus masuk dalam hukuman kekekalan. Tetapi Kristus yang sudah mati dan pasti bangkit pada hari ketiga, bahwa dia kembali kepada kesempurnaan Allah yang esa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus ada kepastian, ada pengharapan, ada jaminan. Biarlah hidup kami selalu dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan kami dikuatkan, diteguhkan, sampai akhir hidup kami tetap mengikuti Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang hidup, sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, percayalah, kita pasti diberkati, kita pasti ditolong, dipulihkan kehidupan kita, dan ada pengharapan dalam salib, yaitu karya keselamatan menebus dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.